Halo, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya semua? Insya Allah senantiasa selalu sehat dan berbahagia dong. Senang sekali kita bisa silaturahmi sehat dan saling berbagi inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih sehat, lebih energik, dan lebih positif. Amin. Nah, hari ini kita mau bahas satu tema yang mungkin sobat sehat banyak yang pada nanya nih. Kenapa sih diet kita pakai Herbalife? Emang kalau nggak pakai Herbalife nggak berhasil ya? Kenapa sih nggak pakai metode diet yang udah banyak orang pakai? Nah lo, kira-kira banyak nggak nih yang bertanya-tanya seperti itu? Oke guys, kalau gitu langsung kita bahas yuk. Oke, yang pertama kita bahas dulu ya, apa itu diet? Nah teman-teman, apakah diet itu hanya untuk mereka yang pengen kurus aja? Atau semua orang boleh diet? Nah jadi teman-teman, diet itu sebenarnya merupakan sebuah metode atau cara yang mengatur asupan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh untuk mencapai tujuan tertentu yang lebih baik. Pada beberapa kasus, ada orang yang menjalani diet untuk menjaga kesehatan tubuhnya, ada juga yang diet karena menderita penyakit tertentu. Nah, yang paling banyak case-nya tentu adalah mereka yang diet karena memang berat badannya sudah berlebihan. Nah, dari penjelasan ini kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa diet tidak hanya dilakukan oleh mereka yang mau turun berat badan saja, tapi juga bisa dilakukan oleh si sehat yang berkomitmen untuk menjaga kesehatannya atau mereka yang menderita suatu penyakit namun berkeinginan kuat untuk bisa lebih baik kesehatannya. Nah, kalau sudah tahu diet itu apa, sekarang kita bahas nih macam-macam diet yang banyak dilakukan di masyarakat. Yang pertama adalah diet mayo. Diet ini menganjurkan kita untuk tidak mengkonsumsi garam karena para pelaku diet ini percaya bahwa garam dapat mengikat cairan dan lemak tubuh yang menyebabkan kegemukan. Sayang sekali ya, padahal faktanya garam dalam jumlah yang cukup sangat dibutuhkan oleh tubuh. Di antaranya untuk membantu kinerja tiroid, membantu menjaga tingkat hidrasi dan keseimbangan elektrolit, kemudian juga membantu untuk menjaga kestabilan tekanan darah. Yang kedua adalah diet golongan darah. Sesuai dengan namanya, setiap golongan darah memiliki daftar makanan dietnya masing-masing. Daftar makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi oleh golongan darah A tentu akan berbeda dengan daftar milik golongan darah O. Ada beberapa daftar makanan yang baik untuk masing-masing golongan darah, ada pula makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi sama sekali. Yang ketiga ada diet OCD. Diet ini tidak melarang kita mengkonsumsi makanan tertentu, namun semua makanan bisa kita konsumsi asal dalam pola waktu tertentu yang kita pilih setiap harinya. Entah itu 4 jam waktu makan, 6 jam, ataupun 8 jam. Nah, diet yang terakhir adalah diet keto. Ini salah satu diet paling populer di Indonesia ya. Teman-teman, diet ini menganut sistem rendah karbohidrat, protein sedang, dan lemak yang tinggi. Kita pelaku diet ini justru dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, misalnya daging sapi, keju, santan, kulit ayam ya. Nah, banyak para pakar nutrisi dan dokter yang sangat tidak menyarankan diet keto untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab diet ini secara rutin justru akan membahayakan kesehatan di jangka panjang. Buat pelaku diet ini akan meningkatkan risiko jantung koroner dan stroke, terlebih bagi mereka yang telah memiliki riwayat keluarga dengan penyakit ini. Lagi pula jenis diet ini pertama kali dikhususkan bagi orang-orang yang mengidap penyakit Parkinson, Alzheimer, dan epilepsi. Sebab pola makan yang rendah karbo ini digunakan untuk mencegah timbulnya kejang-kejang. Jadi pikir-pikir dulu ya kalau disuruh diet beginian. Lalu gimana sih sebenarnya standar diet yang sehat? Pada dasarnya, diet yang sehat adalah tentang mengelola pola makan, termasuk memilih jenis makanan yang sebaiknya dikonsumsi. Diet yang sehat adalah ketika semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh terpenuhi. Jadi, apabila ada jenis diet yang mengharuskan kita menghilangkan zat gizi tertentu, maka bisa kita pastikan ya teman-teman, itu tergolong diet yang tidak sehat. Lalu, kenapa kita pakai nutrisi dari Herbalife? Nah, alasan utama kita pakai Herbalife adalah mengacu pada kriteria diet sehat, yaitu ketika semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh bisa terpenuhi. Saat kita mengkonsumsi Formula One Shake Herbalife, insya Allah kita berupaya untuk memenuhi semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh.
Dengan minum shake setiap hari, kita memastikan bahwa tubuh mendapatkan karbohidrat untuk tenaga, lemak baik untuk kesehatan jantung, protein untuk nutrisi otot, serat untuk kesehatan pencernaan, natrium untuk menjaga tekanan darah, vitamin A untuk kesehatan mata, vitamin C untuk menghambat penuaan dini, vitamin D dan magnesium untuk kesehatan tulang, vitamin E untuk kesehatan kulit, vitamin B1 untuk menjaga fungsi saraf agar tetap bekerja dengan baik, vitamin B2 dan B12 untuk mencegah anemia, vitamin B3 untuk mengendalikan kolesterol, vitamin B5 untuk pembentukan sel darah merah, vitamin B6 untuk perkembangan saraf otak, asam folat untuk pembentukan sel-sel tubuh, biotin untuk kekuatan kuku dan rambut, kalsium dan fosfor untuk kekuatan tulang dan gigi, zat besi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, zinc untuk membantu penyembuhan luka, kromium untuk mengontrol gula darah, copper untuk membantu tubuh memproduksi kolagen yang sangat baik untuk kulit. Nah, kalau kita disuruh minum semua suplemen vitamin yang tadi Coach sebutin dalam sehari, kita perlu minum berapa butir pil ya? Atau kalau kita disuruh memasak seluruh sumber makanan yang mengandung zat gizi tersebut, perlu berapa banyak jenis makanan ayo yang harus kita olah dan konsumsi? Berapa biayanya? Berapa kalorinya? Ribet pasti ya. Nah, itu sebabnya kenapa kita pakai shake Herbalife bukan yang lain. Dalam satu gelas shake sudah mengandung puluhan nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh, mudah dibuatnya, rasanya lezat, bikinnya mudah, kalorinya rendah, dan kalau mau dibandingkan biayanya, sebenarnya shake Herbalife ini harganya terjangkau loh, cuman 20 ribuan per porsi. Mirip kan ya kayak budget kita kalau kulineran, tapi efeknya beda dong. Keren kan? Nah, jadi kejawab ya kenapa pola diet SBL menggunakan Herbalife. Nah, teman-teman jadi pastikan minum shake Herbalife minimal 2 kali sehari ya. Oke, semoga materi hari ini bisa menambah semangat sobat sehat semuanya dalam melakukan program. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Mari sukses bersama SBL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.